ikannya, kemudian dibuka insangnya. Kalau insangnya masih merah segar itu insya Allah aman. Kalau sudah putih ada jamur, nah itu sangat bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Basman Koi Official. Selamat pagi lur. Selamat beraktivitas. Memulai kerja dengan semangat. Ini saya memberikan ucapan selamat pagi karena saya ambil video pagi-pagi ya. Ini masih pagi banget, sekitar jam 7. Ini saya habis sarapan, kemudian kita kasih makan ikan juga sambil ngopi. Jadi mohon maaf kali ini saya itu lur, sambil pegang rokok gak apa-apa ya. Mungkin kurang etis tapi insya Allah nggak setiap hari seperti ini. Karena kebiasaan laki-laki lur ya, tahu sendiri kalau habis makan kok nggak ngerokok itu seperti ada sesuatu yang kurang sempurna. Ya ada saja sebenarnya itu lur. Oke, untuk hari ini kita menunya apa ya? Ya mungkin diskusi atau saya memberikan sedikit pandangan dan juga mungkin hal yang bisa membantu para customer, terutama para penghobi yang baru atau pemula. Karena beberapa hari terakhir ini saya mendapat laporan atau cerita yang kurang baik dari para customer, terutama para pemula itu lur. Mulai dari ada yang ikan datang kemudian beberapa hari mati karena mungkin belum terlalu bisa merawat atau menangani ikan yang baru. Kemudian ada lagi, nah itu yang saya sayangkan, ada beberapa customer yang laporan ke saya habis kena tipu. Nah itu sangat disayangkan sekali lur ya. Sebelumnya saya sapa para penonton dulu. Bagi yang baru ketemu channel ini silahkan subscribe dan like channelnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari kami dan agar kami tetap terus bersemangat memberikan konten yang bermanfaat bagi sampean semua. Oke. Saya kasih pakan ikan dulu lur ya. Nanti setelah itu kita cerita nabi-nabi lah. Oke. Ini lur, ikan yang insya Allah minggu depan kita panen seperti ini penampakannya ya. Ya alhamdulillah lah, kalau untuk kualitas mungkin bukan super, tapi kalau menurut saya ya enak dipanen. Karena ya semoga minggu depan kita memang bisa manen. Akhirnya kita bisa berikan ikan-ikan ini pada yang minat. Oke, untuk yang pertama soal menangani ikan ya. Jadi ikan baru datang kemudian beberapa hari mati. Nah, faktor utama yang menyebabkan ikan itu mati sendiri tak lain karena memang kurangnya karantina mungkin dari sampean yang baru mendatangkan ikan itu sendiri. Karena bagaimanapun yang baik dan itu sangat dibutuhkan ikan adalah karantina ikan, karantina sebelum masuk kolam, karena itu hal yang penting lur ya. Jadi meskipun di sini saya sudah mengkarantina ikan, tapi yang paling baik tetap dikarantina dulu setelah ikan datang, karena ikan datang pasti mengalami ngedrop atau stres ketika dalam perjalanan, dan itu juga memberikan hal-hal yang kurang baik, seperti mungkin ada bakteri yang kurang baik ketika di dalam kantong itu, kemudian kondisi juga tidak stabil. Jadi perlunya karantina itu seperti itu loh. Jadi menstabilkan, utamanya seperti itu, menstabilkan ikan agar ikan masuk kolam dalam kondisi stabil. Kemudian yang kedua steril, artinya ikan itu masuk ke dalam kolam tidak membawa mungkin bakteri yang buruk atau penyakit ke dalam
kolam itu. Karantina yang baik seperti apa? Terutama menggunakan akuarium. Jadi saya sangat menyarankan untuk para penghobi tetap menyediakan akuarium minimal satu lah. Jadi ketika mendatangkan ikan baru atau ada ikan yang mungkin trouble di kolam itu bisa langsung diangkat kemudian dikarantina sendiri di akuarium. Kalau di akuarium insya Allah kebutuhan dari ikan itu sendiri bisa tercukupi seperti aerasi, kemudian sirkulasi, oksigen itu insya Allah bagus. Apalagi di akuarium nanti bisa ditutup, kemudian kita bisa kasih pemanas atau heater. Itu sangat penting loh ya. Jadi daripada sampean beli ikan ya mungkin nggak banyak ya loh ya, dengan nominal ratusan ribu mungkin cuma 500.000 atau 700.000 tapi nggak bertahan lama akhirnya mati. Nah itu kerugian yang sebenarnya besar tapi nggak kerasa lur, karena mungkin cuma 1-2 kali saja. Nah tapi kalau terus-terusan pasti juga banyak. Mending sampean beli akuarium itu nggak mahal kok, yang kecil itu paling sekitar, kalau di sini 300.000 ya, 300.000 mungkin di luar sekitar 400.000. Kemudian pompa dan media filter itu paling habis 200.000 lah. Jadi sampean cukup ya mengeluarkan 600.000 untuk mensediakan itu semua. Tapi itu cuma sekali saja. Nah seterusnya bisa sampean gunakan untuk menangani ikan. Nah, untuk obat-obatan saya rasa menyesuaikan kondisi saja loh ya. Selagi ikan tidak darurat memerlukan obat ya nggak usah kasih obat, terutama kasih garam itu saja insya Allah sudah baik. Oke seperti itu loh ya. Jadi mohon maaf apabila mungkin ada pembeli customer yang komplain lah ikan baru 2 hari 3 hari kok sudah mati, lah bagaimana ini ikannya. Jadi mungkin nggak semua seller, artinya nggak semua ikan dari seller itu bermasalah, karena itu tadi bagaimana kita menangani ikan ketika datang itu seperti apa. Kalau memang sudah maksimal insya Allah ya memang kesalahan dari seller, tapi kan kita sudah tahu dari awal ikan datang kondisi aman saja, air nggak keruh banget, kemudian beberapa hari mati. Nah itu bisa jadi memang dari kesalahan penghobi itu sendiri. Jadi yang paling benar itu ketika sampean beli ikan datang langsung dicek secara menyeluruh lur ya, mulai dari bagaimana kondisi kantongannya, air di kantong itu kalau mungkin sekedar keruh biasa itu mungkin bisa dikatakan wajar lur ya, karena ikan pasti mengalami kondisi ekstrim di perjalanan. Tapi kalau keruhnya sampai mungkin berwarna coklat atau lendirnya banyak banget itu mungkin bisa dikatakan kurang wajar. Kemudian ikan dikeluarkan, lihat kondisi ikan. Yang pertama kita cek seluruh tubuh ikan, apakah ada mungkin penyakit yang ada di bagian tubuh, kadang aeromonas ataupun ya ada luka yang di badan. Kemudian yang terakhir cek insangnya lur, itu paling penting. Jadi gak apa-apa sampean pegang ikannya kemudian dibuka insangnya. Kalau insangnya masih merah segar itu insya Allah aman. Kalau sudah putih ada jamur, nah itu sangat bahaya, jamur insang lur ya. Jadi kalau sampean datang ikannya ada jamurnya itu insya Allah masih tanggung jawab dari seller. Oke seperti itu lur. Dan yang kedua soal penipuan, ini sebenarnya penyakit yang sudah lama lur ya, artinya memang dari dulu penipuan itu juga sudah banyak lur. Tapi mungkin untuk saat ini penipu pun juga mengikuti zaman. Mereka canggih lur. Banyak sekali sekarang penipu yang menggunakan iklan promosi seperti itu. Jadi jangan mudah terkecoh. Pak iki gawe iklan akhirnya percaya kalau itu memang benar-benar seller. Nah, tidak semuanya seperti itu lur. Kemudian bagaimana cara mensiasati atau mengantisipasi agar tidak ketipu? Sebenarnya sangat mudah lur ya. Kita tinggal cerdas-cerdasan saja, kita pandai-pandainya kita untuk ya lebih teliti dalam melihat
setiap sesuatu apa yang mungkin kita akan beli. Nah, seperti mungkin dari barangnya saja, ikan koi itu bukan ikan yang murahan lur ya. Artinya ikan itu ketika memiliki kualitas yang bagus pasti harganya juga tinggi. Jadi jangan mudah terkecoh ketika ada barang yang kelihatan bagus tapi harganya murah. Nah, bisa jadi itu, atau malah mungkin kemungkinan besar itu adalah penipu. Ya bisa kita angan-angan sendirilah, seperti ikan ketika ukur 30 ke atas, 30 cm ke atas dengan kualitas grade A, itu insya Allah harga pasti di atas 200.000. Apalagi ukur 40 cm dengan kualitas yang grade A, itu tidak ada harga yang 200.000 ke bawah. Jadi jangan mudah terkecoh. Bila ketemu postingan yang murah-murah, nah itu bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Nah, kemudian untuk lain-lainnya atau cara yang lain, nah ketika sampean mau beli ikan, kalau sampean memang masih ragu apakah ini penipu atau memang seller beneran, yang pertama ajak seller tersebut untuk bertransaksi lewat rekening bersama. Jadi di dalam dunia perkoinan itu juga ada rekening bersama. Tapi mungkin para pemula ya terutama banyak yang kurang tahu apa yang namanya rekber ya, atau rekpen. Kalau di dunia perkoinan rekpen lur ya, rekening penjamin. Saya jelaskan sedikit. Rekpen itu adalah pihak ketiga yang menjadi jalur transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi untuk pembeli itu transfernya dana itu ke rekening penjamin tersebut, jadi tidak langsung ke seller. Kemudian dana sudah masuk, ikan sama si seller dikirim ke pembeli. Ikan sudah datang, pembeli sudah mengkonfirmasi ikan datang dengan selamat dan sesuai dengan pesanan, baru sama si penjamin tersebut dana diteruskan kepada seller. Jadi aman lur ya. Nanti ketika ada apa-apa atau ikan nggak sesuai atau ikan mati ketika perjalanan nyampe sana mati, itu nanti dananya pasti dikembalikan ke pembeli. Seperti itu lur. Pasti sudah banyak yang tahu ya. Para penghobi yang sudah lama sudah tahu ya siapa saja yang bisa dijadikan rekening penjamin atau si penjamin dari transaksi antara pembeli dan penjual. Mungkin yang sudah terkenal seperti Mas Oton, Mas Rizky, nah itu bisa dijadikan jaminan atau pihak ketiga yang memonitor transaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian langkah selanjutnya agar kita tidak tertipu, ada juga mungkin seller yang kurang baik ya, artinya nakal. Di situ memang seller tapi ada kecurangan, seperti ikan sakit kemudian dikirim. Sampean mintai garansi ikan hidup dan selamat sampai tujuan. Artinya ikan hidup itu tidak cuma sekedar hidup, tapi memang ikan datang dengan keadaan baik. Mintailah garansi, karena seller yang benar itu pasti kasih garansi ikan sampai tujuan. Seperti saya, bulan ini saja saya sudah, ya mungkin bukan rezeki saya ya, jadi ada beberapa, satu kiriman saja, satu kiriman itu ikan beberapa ekor mati. Kemudian ya saya ganti, alhamdulillah si pembeli juga intinya sama-sama memahami. Ikan juga saya ganti, mungkin nggak sama, namanya ikan nggak ada yang sama kan ya, tapi satu kelas lah dengan ikan yang saya mati. Kemudian ada juga ikan yang sudah dibeli titip beberapa hari, ternyata di sini nggak lolos sampai mati. Akhirnya dana saya kembalikan dan nggak sedikit nominalnya lur ya, namanya bukan rezeki. Nah, jadi seperti itu lur. Untuk sampean-sampean yang pengen order, intinya tetap itu lur, kita harus pandai dalam bertransaksi. Kita pilih, kita teliti dulu
apakah ini memang benar-benar aman atau tidak. Nah, ini ada salah satu pengamatan dari saya ya, karena mungkin saya mendengar beberapa kali cerita orang yang menjadi korban penipuan. Juga ada pernah teman saya sendiri di sini bareng sama saya itu juga kena ketipu. Ini lor, jadi penipu itu hanya mencari orang yang lengah. Artinya ketika ini targetnya hanya orang lengah lor, artinya kita jangan sampai lengah ketika bertransaksi atau membeli sesuatu. Nah, jadi ketika kita sudah lengah, artinya sudah kena dari target penipu, itu nanti pasti akan mungkin dibujuk atau dikasih penawaran lagi, atau mungkin dimintai dana dengan alasan hal-hal yang kurang wajar. Jadi semisal yang pertama sudah kena penawaran soal ikan ya, sudah terkena sampean transfer. Nah, artinya kan sampean sudah menjadi korban, sampean sudah terkena. Itu nanti pasti mungkin dimintai ongkir yang berlebihan atau enggak wajar, atau bahkan yang terakhir saya lihat dimintai biaya karantina, malah biaya karantinanya juga banyak. Nah, itu kan hal yang enggak wajar loh. Jadi soal karantina itu sudah tanggung jawab dari seller. Kalau memang titip lama, nah itu wajar saja ketika seller memintai biaya. Tapi kalau sekedar beli kemudian dimintai biaya karantina, itu enggak wajar lur. Jadi hati-hati lur. Pokok apa saja yang mungkin dirasa kurang wajar itu perlu kita pikirkan lah. Kemudian yang terakhir yang mungkin bisa menjadikan sampean aman adalah sampean tanyakan ke seller terdekat atau seller yang sudah sampean percaya, mungkin sudah pernah transaksi atau bagaimana. Seperti kemarin ada customer dari mana ya, dari Bandung, itu tanya kepada saya, nggak belikan dari saya tapi tanya ke saya apakah ini benar-benar seller, apakah penipu. Jadi seperti itu nggak apa-apa lur, insya Allah kalau seller memang seller yang benar-benar baik itu pasti juga mengarahkan, nggak masalah dia beli ke seller tersebut atau tidak. Justru semisal seperti saya ini, saya sangat bersyukur ada mungkin pembeli yang mau tanya kepada saya apakah ikan dari sini ini memang benar-benar jualan apa tidak, apa ini penipuan. Nah, itu saya sangat senang karena saya ya sedikit bisa membantulah. Karena mungkin pengalaman dari seller itu pasti lebih banyak lah soal transaksi ikan, apakah ini memang penipu atau bukan, itu insya Allah lebih tahu. Jadi gak usah sungkan atau malu atau ngerasa gak enak mungkin karena nggak beli dari saya. Semisal sampean mau tanya ke saya, gak enak lah karena nggak belikan dari situ. Jadi gak perlu seperti itu loh ya. Saya beberapa kali sudah melayani seperti itu loh. Jadi ada orang tanya, Mas ini ikan dari si A, nah, nama farmnya seperti ini, ikannya seperti ini, apakah ini bener? Nah, seperti itu saya sudah biasa loh ya. Jadi gak usah sungkan atau ngerasa gak enak. Mungkin yang belum punya kenalan seller atau penjual dari jauh bisa tanya-tanya kepada saya, mungkin saya bisa membantu sedikit lah agar sampean juga mendapatkan pesanan sesuai yang sampean inginkan, seperti itu. Oke, ini ikannya sudah kenyang semuanya kayak lur, wes gak gelemangan parah kesan. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan juga ada manfaatnya lah sedikit untuk sampean. Apabila ada tampilan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semuanya juga masih belajar lur ya. Jadi kalau sampean ada sesuatu yang kurang berkenan, silahkan komentar saja gak apa-apa, atau sekedar mengingatkan gak apa-apa. Insya Allah saya sangat menerima.
Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.